apa yang anak-anak Soviet lakukan sepulang sekolah. Para insinyur, kosmonaut, dan atlet masa depan mengikuti sejumlah kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan menarik lainnya sepulang sekolah. Semuanya gratis. Selain bersekolah, anak-anak Soviet mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Sambil bersenang-senang dan melepas penat, kegiatan-kegiatan ini membantu anak-anak memutuskan cita-cita mereka kelak. Klub hobi pertama dimulai di Moskow dan kemudian menyebar ke kota-kota Soviet lainnya pada awal tahun 1920-an. Klub-klub semacam ini disebut rumah pionir atau istana pionir. Sebetulnya, klub-klub ini memang menempati istana-istana sungguhan yang disita pemerintah dari mantan saudagar pasca revolusi Bolshevik 1917. Majalah-majalah Soviet menggambarkan Istan Pionir sebagai laboratorium untuk membesarkan generasi baru warga berbudaya di tanah air sosialis. Sebelum perang, hanya kota-kota besar seperti Kharkov, Leningrad, Kiev, dan Taganrog yang memiliki rumah dan istana pionis. Namun tahun 1950-an, pembangunan besar-besar terjadi di seluruh negeri. Dalam beberapa tahun, lebih dari 2.000 rumah pionir dibangun. Jumlah ini terus meningkat hingga pada akhir tahun 1980-an, sudah ada 3.800 rumah pionir seantero Uni Soviet. Tiap-tiap rumah menawarkan bermacam-macam klub. Salah satu yang terbesar adalah Rumah Pionir Moskow, yang dibuka di daerah Chistye Prudi pada 1936, dan pindah ke Vorobiyov-Gory tahun 1960-an. Dalam setahun, rumah ini menampung lebih dari 170 klub yang diikuti oleh 3.000 anak. Beberapa anak jebolan rumah pionis Moskow bahkan menjadi sutradara film terkenal, seperti Alexander Gmita, Stanislav Rostotsky, dan Roland Bykov. Setelah pulang sekolah, anak-anak belajar menggambar, menari, atau belajar sastra. Para penulis terkemuka pada masa itu, seperti Agnia Barto, Kornei Chukovsky, dan Samuel Marshak, sering mampir menemui para perintis cilik. Perhatian terbesar dicurahkan pada bengkel teknis. Di hampir tiap kota Soviet, anak-anak dapat bergabung dengan klub dan kelompok penemu muda yang berfokus pada pemodelan pesawat, transportasi kereta api dan air, komunikasi, fotografi, atau perfilman. Klub-klub ini sama sekali tak membeda-bedakan jenis kelamin, siapapun boleh bergabung. Meski begitu, anak perempuan biasanya lebih sering bergabung dengan klub menjahit dan lokakarya balet dan teater daripada klub teknik. Kelas memahat dan pertukangan juga lebih populer di kalangan anak laki-laki meskipun terkadang sebaliknya. Para remaja yang sangat tertarik dengan otomotif tak hanya belajar mendesain kendaraan, tetapi juga mengendarai mobil buatan mereka sendiri. Beberapa rumah perintis bahkan memiliki trek balap go-kart dan motocross. Jika ada klub untuk pebalap muda, tentu harus ada klub untuk inspektur lalu lintas muda juga. Anak-anak yang tergabung dalam klub ini mengenakan seragam biru tua di kelas dan mempelajari keselamatan lalu lintas. Selain itu, klub olahraga dan aneka kegiatan yang berkaitan dengan militer dan patriotisme juga tak kalah populer. Selain sekolah olahraga, ada klub penembak jitu muda, penerjun payung, kor perhubungan dan pelatihan jing, serta klub navigasi dan pariwisata. Di sini, mereka sama sekali tak mempelajari cara memesan hotel. Anak-anak justru diajak melintasi alam dan mengarungi sungai terkenal ke ruang angkasa. Klub kosmonaut muda muncul di berbagai kota Soviet. Para remaja mempelajari aspek-aspek teoritis desain roket dan sejarah eksplorasi ruang angkasa. Selain itu, mereka juga menjalani pelatihan penerbangan dalam simulator penerbangan. Setelah Uni Soviet runtuh, sebagian besar klub menjadi lembaga swasta atau ditutup sepenuhnya. Namun, beberapa bengkel teknis masih tersedia di Rusia secara gratis. Misalnya, kita masih bisa menemukan klub kereta api anak. Begitu pula dengan klub kosmonaut di pusat-pusat antariksa. Anak-anak generasi tahun 1990-an menggoes sepeda kama, memakai celana jin gombrong, dan mengunyah gigi vampir.
Inilah sejumlah kenangan manis anak-anak Rusia generasi tahun 1990-an.